Bang Niko dan juga Om Roy mungkin bisa dijelaskan hari ini ada agenda apa gitu, mungkin bisa. Iya, tiba-tiba bersama nih. Iya. Yang pertama sih kan Dinar beberapa kali itu banyak kasus dan banyak diserang sama orang, dan menurut aku yang menyerang aku tuh aku merasa itu adalah bukan pengusaha tapi mafia. Dan akhirnya Dinar itu memutuskan untuk mencari Kaniko seperti itu. Jadi aku bukan ini ya, mau berlindung aja sih aku sebagai perempuan, dan aku udah bilang, Kak, Dinar saat ini Dinar tuh udah habis-habisan uang, nggak ada lagi. Karena Dinar itu berinvestasi tapi Dinar nggak mendapatkan hasil kayak gitu. Jadi Dinar minta mau ngambil hak Dinar dengan bantuannya kakak. Teh, tapi mungkin kerugian yang udah Teteh keluarkan gitu mungkin nominalnya kira-kira berapa? Kalau yang udah di print tuh kan 5,5 tapi sebenarnya bisa nyampe 7 M tuh bisa nyampe. Itu karena kan ada yang Dinar transfer 100 juta gitu. Cuman kan maksud Dinar tuh Dinar pengen hak Dinar balik. Mungkin karena kan di sana itu ibarat kata banyak pengusaha besar ataupun mungkin ada segelintiran mafia juga di sana. Jadi Dinar kayaknya kalau Dinar sendiri Dinar tidak akan mampu. Mungkin alasannya menunjuk Bang Niko Kili-Kili sendiri mungkin dari Teh Dinar itu kenapa mungkin? Menunjuk alasannya. Memilih Bang Niko. Aku merasa dia orangnya tulus dan jujur. Kayak gitu. Aku minta berlindung aja di bawah Bang Niko. Ya, selain itu apa kayak Abang boleh tutup. Ya, selain itu Om Roy sama Teh Dinar kesini kan pasti karena undangan nih. Iya. Dari ya kalau saya undangan, ini Bung Niko ini udah kayak adik saya, keluarga saya sendiri. Jadi bukan hanya waktu ada acara, tapi kita memang selalu kumpul. Jadi hari ini saya diundang, ketemu Dinar, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Tapi tadi Om Roy sendiri melihat kan cucunya langsung datang dari Inggris ya Bang? Iya, dari kesini untuk merayakan di Indonesia gitu, bukan malah ke sana gitu. Ya saya tahu Bung Niko seluruh keluarganya sebuah keluarga yang kompak. Istri, anak, cucunya semuanya kompak. Saya gembira melihatnya. Sebagai orang tua saya juga merindukan gitu. Tapi cucu-cucu saya sudah, anak-anak saya juga sudah sibuk masing-masing. Jadi ketika lihat Bung Niko dan keluarganya iri juga. Bang Niko sendiri gimana nih Bang? Kedatangan sahabat-sahabat dekat gitu, sampai tadi begitu meriah ya di dalam gitu. Gimana nih Bang? Kalau Bang Roy ini memang seperti kakak sendiri. Kami kenal udah puluhan tahun. Dari zaman jahiliyah sampai zaman malaikat. Jadi ya bangga lah, senang karena Bang Roy ini setiap acara apapun beliau ada di mana, yang penting beliau nggak di luar kota aja, nggak syuting luar kota, beliau pasti hadir. Selalu keep in touch berarti sama. Selalu, dan bukan cuma acara-acara ini aja. Setiap saat kita sering ketemu, ngopi-ngopi bareng. Kalau Teh Dinar sendiri ini pertama kali mungkin melihat keluarga besar Bang Niko. Iya, pertama kali. Dia kan berkenalan sama Bang Niko minggu kemarin lah ya. Dikenalkan sama adalah salah satu kerabat, terus kita berkenalan, terus kita ngobrol, curhat segala macam kayak gitu. Terus ya udah nanti datang aja ke acara ulang tahunnya ini tuh cucu aku gitu kan. Akhirnya aku datang, aku kaget sih, cucunya bule. Oh, cantik banget. Tadi juga sempat Teteh memberikan kado sama cucunya secara langsung tadi itu. Apa sih Teh yang Enggak, pertama aku memang suka anak kecil. Kedua aku tanya kan, kata aku, Kak, cucunya kakak suka nggak ya sama boneka? Aku bilang, karena kamu pikir kan pasti kalau anak kecil suka boneka, makanya tadi belanja dulu gitu. Disempetin belanja. Kemarin sih belanjanya kemarin. Kalau kemarin kayak
Tapi Bang Niko sendiri kaget ya sih, Dinar baru datang tiba-tiba langsung menyiapkan kado ya. Itu surprise itu. Tapi satu hal, Iya. Dina udah bener Nah, memilih Bang Niko ini bukan karena dia saudara saya, tapi ini salah satu pengacara yang hari ini nah. sangat lurus, setia dan komitmen pada perjuangan itu ya, dan tidak mata duitan. Ya melihat mungkin dari kasus Peggy yang kemarin. Iya, ini contoh luar biasa, saya ikut bangga. Oke. Itu ada salah satu lawyernya Peggy itu. Bang Icang sini dulu, Bang Icang. Duduk samping sini dulu. Ini lawyernya Dinar juga soalnya. Oh, sama boleh Bang. Nah, Lupa dipanggil. Nah, nanti. Yuk. Nah, Bang, kalau dari Abang sendiri setelah mendengar cerita Dinar tadi ya, Iya. masalah Teh Dinar yang uangnya nyangkut dan juga dalam tanda kutip ada mafianya di situ. Abang melihatnya sendiri gimana? Apakah mungkin bisa diluruskan atau diambil kembali atau gimana? Oh iya, wajib lah. Apa yang menjadi haknya dia harus kita perjuangkan untuk kembali kepada dia. Apalagi dia seorang wanita. Terus kemudian saya lihat di YouTube, dilihat di berita-berita, wah, di demo sana sini. Ini cuma seorang wanita di demo seperti itu oleh mafia-mafia tambang, mafia-mafia kapal, mengatasnamakan pengusaha tapi kedok, berkedok. Jadi bayar orang sampai harus demo seorang wanita seperti ini kan nggak lucu gitu loh. Laki-laki bayar masa untuk demo untuk seorang Dinar ya, seorang perempuan perempuan segini di demo orang begitu banyak. Oh luar biasa. Bahkan di Medan lah, di mana-mana. Tapi saya pastikan bahwa kami akan all out buat dia. Dan kami akan all out, dan apa yang menjadi haknya dia, saya dengan Bang Insan kita akan perjuangkan agar supaya apa yang menjadi kerugian daripada Dinar ini akan segera kembali. Tapi langkah hukum yang mungkin akan ditempuh dari Bang Niko sendiri dalam kasusnya Dinar itu mungkin apa Bang? Kedepannya gitu. Sekarang ini kan salah satu kapalnya dia lagi disita Kejaksaan Negeri Jambi. Jadi nanti kami akan mencoba untuk adakan pendekatan dengan pihak Kejaksaan Negeri Jambi untuk mau pinjam pakai itu kapal, ajukan pinjam pakai itu kapal karena itu adalah bisnisnya dia, usaha dia di situ. Dan aku belum pernah mendapatkan hasilnya. Jadi kayak berinvest tapi belum dapat hak. Nah, makanya kita akan upayakan ya, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Seberapa yakin Bang dalam kasus Dinar? Kalau untuk sementara yang kita dengar daripada Dinar sendiri, dia menceritakan kronologis perkaranya dia, kita yakin bahwa kapal itu bisa diambil, bisa dipinjam pakai, istilahnya pinjam pakai. Jadi nanti kami harus bersurat resmi kepada Kejaksaan Negeri Jambi. Dan bukan itu aja, jadi Dinar tuh kan Dinar tuh dikerjain mafia ataupun di demo-demo itu selama 3 bulan berturut-turut. Jadi kayak didatengin preman segala macam. Makanya aku kan sama Bang Niko, aku tuh mau berlindung cuman bukan hanya dalam kasus ini, karena itu mungkin bisa jadi panjang kayak gitu. Jadi makanya Dinar kayak ke Bang Niko, Bang, aku cuma seorang cewek dan saat ini aku tuh memang aku ada penghasilan, tapi uang aku habis di investasi, jadi uang aku tuh cuma minim banget. Jadi aku tuh datang ke abang, memang aku lagi nggak ada uang, aku bilang gitu. Aku buka-bukaan terang-terangan aja. Kataku kalau memang aku sudah berpenghasilan segala macam, ya aku juga bukan orang yang nggak tahu terima kasih. Berarti kali ini Bang Niko juga ikut bantu Teh Dinar sekali ya Bang ya? Oh iya, saya dengan Bang Insan, kita sudah resmi jadi lawyernya Dinar Per malam ini Bang. per malam ini. Dan kami, yang tadi saya sudah katakan bahwa kami pasti all out. Tapi dalam kasus ini apakah Abang mau akan ikut membantu juga Bang? Publik di Indonesia ini sudah tahu
Kalau saya ada di situ udah pasti, karena saya adanya Bang Hercules, jadi orang udah tahu lah, nggak usah disebut juga, orang sudah mengerti, udah paham. pasti ada ikut campur tangan juga di situ Bang. Iya, pastilah, so pasti itu. Tadi sedikit mungkin kan tadi disebutkan katanya ada yang banyak yang demo juga gitu. Mungkin kalau dari Kak Dinar sendiri sebagai masyarakat biasa yang umum yang nggak tahu hukum, ada dugaan oknum sendiri nggak sih maksudnya dalam kasus itu gitu sampai banyak yang demo? Diturunin orang. Oh. Iya. Bukan aku menduga-duga ya, tapi waktu pas ada yang ngecek asisten aku salah satunya nanya, kayak ada yang naik ke salah satunya, kenapa ibu ngedemo Dinar? Ya karena katanya aku cuma ikut-ikutan aja, dibayar 50.000, ada yang bayar 100.000. Oh. Gitu. Tapi apakah itu direkam sama Teh Dinar sendiri atau ada rekaman? Enggak. Tapi udah tahu belum sih Kak oknumnya itu di balik itu mungkin? Tahu lah, musuh-musuhnya kok Apek. Oh. Itu kan maksudnya mereka kan maksudnya berselisih paham adalah cowok-cowok ya, itu berperang antar cowok. Aku udah bilang aku nggak akan ikutan, aku bilang pas dalam kejadian kasus Apek aja kan aku lagi tur waktu itu ke Kamboja, ke Malaysia segala macam nge-DJ. Terus aku terus-terusan aja mereka demo segala macam kayak gitu. Kan maksud aku tuh, aku nih cewek, aku tuh punya apa ya namanya itu mental hati aku aja udah nggak bener kayak gitu sama kalian tuh 3 bulan terus-terusan yang ada yang demo, ada yang ngedatengin ke tempat hiburan aku segala macam kayak gitu. Nggak boleh, usaha aku nggak boleh buka ketika aku show didatengin kayak dikirimin pendemo juga. Sampai detik ini apakah intimidasi itu masih terus? Waktu pas dia ada nangis ke media, karena dia udah nggak kuat banget kan, terus dia ada nangis sekali ke media, mereka tuh mulai kayak mundur karena Dinar ada bilang kan kalian juga yang yang menyerang aku saat ini itu usahanya itu tidak legal semua, ada yang ilegalnya, aku bilang kayak gitu. Oke Bang Niko, apakah treatment ke Dinar ini sama dengan treatment abang pada saat menangani Peggy? Maksudnya benar-benar totalitas segala macam. Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami pasti all out. Karena saya dengan Bang Insan ini sama Bang Rafael, beliau nggak ada. Kita kalau udah tanganin satu perkara, kita pasti all out. Apapun itu, kita mau bela sampai tuntas, pasang badan betul-betul. Kayak kasus Bayu Yun juga kan, baru kita tangani, sudah ada panggilan dari Kejaksaan Agung itu untuk oknum jaksa nakal itu dari Jamal sudah ada. Sudah langsung. 3 hari saya tangani perkaranya, 3 hari Intel Kejaksaan Agung telepon saya, menanyakan bla segala macam. Ya sempat kan rekan-rekan wartawan juga wawancara saya di Sarang Oca dekat Kejaksaan Agung ya, dan kami memberikan apresiasi juga ke Kejaksaan Agung begitu cepatnya. Nah seperti itulah kita akan tangani perkaranya Dinar. Kalau dari Bang Insang sendiri melihat kasus Dinar ini seperti apa nih? Iya, kalau menurut saya bahwa apa yang dialami oleh Dinar ini menurut saya sebenarnya perkara-perkara yang biasa saja, tidak terlalu signifikan banget karena ini menyangkut dengan harta benda, tapi memang di situ ada tekanan psikis, kemudian di situ memang ada pressure dari sebenarnya Dinar ini ditarik, sebenarnya nggak ada kaitan, karena antara Apek sama saingan-saingannya yang berhadapan, Dinar ditarik di sini. Maksud kami, kenapa sih harus ditarik seorang perempuan? Jangan tarik-tarik dia juga sudah nggak ada hubungan. Gitu loh, jangan dibawa terus dalam persoalan ini. Kan kesian perempuan sampai tertekan, sampai berbulan-bulan harus didemo. Apa yang mau dicari dari dia, apa yang mau dikejar? Apakah dia harus disudutkan terus, atau dia sampai menderita terus baru kalian mau berhenti? Kan tidak seperti demikian. Kemudian saya melihat bahwa tentunya perkara Dinar Kendi ini pasti adalah sebuah perkara yang sangat penting karena sekecil-kecil apapun yang menyangkut terhadap harta benda sifatnya keperdataan itu harus diperjuangkan. Begitu juga dengan persoalan pidana, menyangkut hukuman badan itu juga diperjuangkan. Makanya saya sama Niko Kilikili rekan saya, kemudian Rafael juga rekan saya, otomatis akan maksimal dalam melakukan upaya hukum dan pembelaan terhadap saudari Dinar Kendi. Kira-kira demikian. Teman? Gimana pandangannya melihat Teh Dinar sebagai perempuan dengan sebagai
bisa bikin Iya, terintimidasi sekarang. ya, saya sedikit tahu tentang batu bara di Jambi, memang terlalu banyak mafia. Iya. Saya tahu karena saya juga ada kasus ini. Oh. Saya sudah selesai. Jadi saya tahu, ya Dinar adalah sasaran empuk tentunya. Oh. Karena dia pikir tidak ada backingannya. Hmm. Perempuan ya dikerjain, laki aja dikerjain. Tapi mudah-mudahan ketemu jodohnya Bang Niko, saya percaya Bang Niko dan timnya ini sangat solid, sangat komitmen pada pekerjaannya, tidak akan mundur. Artinya Om Roy bilang bahwa Dinar tidak salah pilih, Bang. Tidak salah loket, ini tidak salah loket. Tidak Ini salah udah loket. benar, ini udah benar. Ya, saya percaya ini akan cepat selesai. Siap? Yuk. Ya, Terima kasih. Terima kasih. PT-nya teh.